Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah, untuk selanjutnya pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi masih berkaitan dengan fikih muamalah, yakni khusus tentang upah mengupah ya. Setelah kita selesaikan bersama materi yang berkaitan dengan sewa menyewa ya, tadi sudah paham betul ya kemarin ya Bapak Ibu ya. Kita akan lanjutkan terkait dengan hukum upah mengupah. Kalau nggak salah pada 2 bulan yang lalu kita baru menyinggung tentang apa sih itu upah mengupah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah, dalam istilah muamalah, upah itu dikenal dengan istilah ujroh. Secara bahasa ya, upah itu berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan secara istilah, secara terminologi, bahwa upah mengupah itu adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada orang yang kita pekerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kemudian sebagai dasar hukumnya bahwa kita disyariatkan, kita diperbolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah. Hal ini sebagaimana yang pertama ya, dalam firman Allah surat At-Tolak ayat 6 dijelaskan, fa in ardhna lakum fa'tuhunna ujurahunna. Maka ketika mereka telah menyusui anakmu, maka berikanlah olehmu upah kepada mereka. Nah, artinya apa? Kalau kita nyuruh orang bekerja ya, maka sok pasti kita harus memberikan upahnya sebagai imbalannya. Itu dalam surat At-Tolak ayat 6. Demikian juga dalam hadis Rasulullah, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Aqtul ajiro ajrahu ayyajifa arakuhu." Ya, rawahu Ibnu Majah. Berikanlah olehmu upah kepada yang kita pekerjakan, kepada orang yang kita suruh bekerja sebelum keringatnya kering. Nah, kalau Bapak Ibu nyuruh orang kerja, mempekerjakan orang, maka segera mungkin berikan upahnya, berikan imbalannya sebagai pengganti atas keringatnya, atas tenaganya, atas pikirannya. Di situ konteksnya sebelum keringatnya kering. Maksudnya itu apa? Menyegerakan. Karena waktu pemberian upah kepada seseorang yang kita pekerjakan itu tentunya tergantung kepada sistem penggajiannya, sistem pengupahannya. Kalau sistemnya harian, maka setelah selesai yakni sore harinya langsung berikan upahnya, berikan gajinya, jangan ditunda. Berdasarkan hadis itu begitu. Tapi kadangkala sistem pengupahan itu kan bisa jadi sistem mingguan, ya kan? Sehingga kalau sistemnya mingguan, begitu Sabtu sore segera berikan upahnya atau gajinya, jangan ditunda. Begitu juga kalau sistemnya bulanan seperti pegawai negeri, ya, pegawai BUMN dan lain sebagainya. Begitu masuk tanggal 1 segera mungkin ya berikan gajinya. Itu menjadi haknya. Ya. Itu. Jadi berdasarkan hadis tersebut bahwasanya kita diperintahkan untuk menyegerakan dalam pemberian upah, dalam pemberian gaji. Jangan pernah kita menunda-nunda pemberian gaji. Maka zalim bagi seseorang, bagi majikan, bagi bos yang suka menunda-nunda pemberian upah kepada pekerja. Ya, hadisnya jelas. Bahkan senada dengan itu dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, "Ihtajim waqtil hujama ajrahu." Berobatlah kalian kalau memang kalian sakit, waqtil hujama ajrahu, dan berikan olehmu upahnya sebagai imbalannya. Artinya kalau Bapak Ibu berobat ya,
maka sebagai konsekuensinya ya kita memberikan upahnya kepada orang yang telah mengobati kita. Nah, sekarang ini nggak ada istilah gratis Pak ya. Ya, jangankan kita berobat, jangankan kita bimbel, jangankan kita sekolah, ya kan? Kencing ke toilet aja Mbak, ya bayar ya istilahnya. Artinya apa? Nggak ada zaman sekarang itu yang gratisan. Nah, jadi berdasarkan At-Thala ayat 6 hadis Rasulullah ya, ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ketika kita mempekerjakan orang, menyuruh orang kerja, maka segera mungkin kita memberikan upahnya. Karena memang itu menjadi hak bagi mereka. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Lantas yang menjadi rukun syarat dari upah mengupah, yang pertama tentu dalam upah mengupah itu harus ada majikan. Harus ada bos, alias orang yang memberikan upah. Ya, orang yang memberikan upah itu syaratnya yang pertama adalah baligh. Baligh itu adalah dewasa. Ya, kemudian yang kedua adalah berakal, sehat, waras, tidak gila, tidak bodoh, ya, tapi dia berakal. Maka anak-anak tidak sah melakukan transaksi upah mengupah karena harus baligh dan berakal. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah orang yang menerima upah. Orang yang menerima upah dalam bahasa kita disebut pekerja, buruh, ya kan? Sebagai buruh, sebagai pekerja tentu syaratnya juga harus baligh dan berakal. Ya, kita mempekerjakan anak kecil nggak sah karena itu menjadi syarat. Ya, menjadi rukun dan syaratnya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sering melihat anak-anak di bawah lampu merah, di bawah pertokoan, ya, dan sebagainya yang dipekerjakan oleh orang tuanya, itu benar-benar naudzubillah min dzalik. Itu nggak boleh itu. Mau dilihat dari sudut pandang hukum manapun nggak boleh. Kalau dalam istilah trennya, ya, itu disebut human trafficking. Ya, jadi memperalat anak, ya, menjadikan anak-anak sebagai sumber pendapatan, itu nggak boleh, bisa dipidanakan. Ya, kadang-kadang lucu kita ya, di lampu merah itu terutama anak-anak kecil baru TK bahkan masih 3 tahun, 4 tahun minta-minta, ya, orang tua nyumput di pinggir atau di bawah rumah. Nanti kalau sudah dapat setor ke orang tuanya. Bahkan lebih ironisnya lagi, ada yang koordinir. Ya, di lampu merah itu kadang-kadang bukan hanya anak kecil, orang-orang tua yang sudah renta, susah jalannya. Ya kan? Sering nggak Bapak Ibu melihat? Ya, itu ternyata ada yang koordinir. Termasuk Bapak itu mohon maaf. Kalau ada ibu-ibu tua-tua yang setiap hari itu keliling, itu ternyata ada yang koordinir. Saya pernah memergoi itu. Satu mobil gitu, keluar ibu-ibu semua, sebar kemana-mana. Nanti dijemput sorenya. Story itu. Na'udzubillah min dzalik. Benar-benar mentalnya luar biasa jeleknya, ya. Nah itu Bapak Ibu, ya, menjadi keprihatinan kita bersama. Makanya kan di beberapa daerah kan keluar yang namanya peraturan daerah. Larangan kita memberikan uang ataupun apapun bentuknya kepada mereka-mereka itu. Bahkan bisa dikenakan pidana. Kenapa? Karena sama saja kita mendukung, mensupport mereka yang seperti itu. Nah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian rukun yang ketiga dari upah mengupah adalah bentuk pekerjaan. Nah, jelas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memperkerjakan orang, menyuruh orang kerja, harus jelas ininya, bentuk pekerjaannya. Maka syarat dari bentuk pekerjaan yang pertama, bahwa pekerjaan yang akan kita tawarkan itu dibenarkan oleh syara, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kalau bentuk pekerjaannya itu bertentangan dengan hukum Islam, maka haram. Misalnya kita menyuruh orang membunuh, upahnya besar. Mau nggak? Saya suruh bunuh si A, nanti upahnya 1 nyawa
10 juta. Oh, kadangkala keder juga kita, 10 juta sekali nembak. Nah, karena ini bertentangan dengan hukum Islam, maka haram hukumnya. Atau kita ngasih pekerjaan sama orang yang pekerjaan itu ya bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya jual beli narkoba, jual beli minuman keras. Nggak boleh. Itu sama saja. Bahkan terkait dengan minuman keras Bapak Ibu, ya, ada hadis yang menjelaskan kepada kita semua ada 10 golongan yang dihukumi sama. 10 golongan yang dihukumi sama berkaitan dengan minuman keras. Siapa 10 golongan itu? Baik yang memproduksi atau yang membuat, yang mentraktir atau yang membelikan, yang menjual, yang melayani, yang mengamankan, yang memfasilitasi. Ada 10 golongan yang dihukumi sama. Jadi bukan hanya orang yang minum yang dihukumi haram, termasuk orang yang memproduksi, termasuk orang yang melayani, termasuk orang yang mengamankan, termasuk orang yang mentraktir, semua dihukumi sama. Nah, ya, jadi bentuk pekerjaan dalam upah mengupah itu tentunya harus dibenarkan oleh syara, alias tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian rukun yang keempat adalah imbalan sebagai pengganti. Apa syaratnya? Tentu syaratnya yang pertama nilainya harus jelas. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin menyuruh orang kerja, harus kita tentukan di awal berapa besaran upahnya. Nggak boleh kita nyuruh-nyuruh orang aja, kemudian begitu udah selesai baru dikasih upah. Kadangkala upahnya semaunya sendiri. Nggak boleh. Jadi besaran upah harus kita tentukan di awal sebelum pekerjaan itu dikerjakan. Memang begitu di dalam transaksi upah mengupah itu. Jadi nilainya jelas, bentuk pekerjaannya jelas. Kalau memang dia mau, kerjakan. Kalau tidak, ya sudah ganti orang lain. Tapi ingat, harus ditentukan di awal. Bahkan kalau tenaga profesional ya Bapak Ibu, mohon maaf, kan kadang-kala sampai tawar-menawar. Berani berapa mau gaji saya, nyuruh saya kerja. Kan begitu ya. Itu kalau tenaga profesional, ya kan. Apalagi kita mendatangkan tenaga dari luar negeri itu. Tapi kalau kita-kita ini ya nggak perlulah menawar. Yang penting sudah cocok gitu ya, sudah layak gitu ya. Tapi kata kuncinya harus ditentukan di awal sebelum pekerjaan itu dilakukan. Kemudian rukun yang terakhir dalam upah mengupah tentunya adalah akad atau sihot. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama bahwa akad atau perjanjian itu harus dibuat, disepakati di awal sebelum pekerjaan itu dilakukan. Dan nggak boleh sepihak. Walaupun yang membuat sepihak, tapi pihak yang kedua harus ikut mengetahui. Oh, oke, saya setuju. Nah, kan begitu. Jadi artinya akad perjanjian terkait dengan upah mengupah itu harus dibuat di awal. Terkait dengan bentuk pekerjaannya, besaran upahnya, waktunya, dan lain sebagainya harus ada di dalam perjanjian itu. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah ya mengalaminya. Kemudian yang kedua, syarat dari akad atau sihot atau ijab kabul ini bahwa akad dalam upah mengupah jangan pernah disangkut pautkan dengan urusan-urusan lain. Misalnya disangkut pautkan dengan utang piutang. Nggak boleh. Misalnya begini, ini yang sering terjadi di masyarakat. Pak, kamu kan punya hutang sama saya belum terbayar. Sudah lama ini. Ya sudah, kamu kerja sama saya aja. Ini bentuk pekerjaannya. Nanti hutang dianggap lunas. Nah, akad yang demikian itu nggak boleh. Pernah terjadi itu Pak di masyarakat? Sering. Nggak boleh kayak gitu. Itu artinya apa? Transaksi upah mengupahnya dikait-kaitkan dengan utang piutang. Supaya boleh, jangan seperti itu akadnya. Kerja-kerja, utang-utang. Caranya apa? Begini. Ini saya ada pekerjaan. Ya. Kamu mau? Oke, gajinya sekian.
Setelah selesai pekerjaan, ini upahnya. Setelah uang kita serahkan kepada pekerja itu, baru kita ngingetin, Pak, kalau nggak salah kamu masih punya utang ya sama saya sekian, mau dicicil atau langsung dibayar. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal, hei kamu kan punya utang sama saya, udah kamu kerja sama saya, nanti utangnya dianggap lunas dengan kerjaan itu, nggak boleh. Begitulah hebatnya Islam, ya sampai detail, saking menghargainya, ya kan? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian syarat akad yang ketiga, bahwa akad atau perjanjian dalam upah mengupah tentu harus sama-sama diindahkan, tidak boleh ada pihak-pihak yang dirugikan. Ini kadangkala sering juga ya kita menjumpai, biasanya pihak pekerja yang dirugikan dari akad yang dibuat itu. Jangan pernah. Maka keduanya harus sama-sama paham tentang isi dari akad itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian berikutnya setelah rukun dan syaratnya, kita bicara tentang kapan sih waktu pembayaran upah. Ya, kapan sih waktu pembayaran upah? Tadi sedikit sudah saya singgung. Berkaitan dengan kapan sih kita harus membayar upah, tentu tergantung sistem penggajiannya, sistem pengupahnya. Walaupun baginda Rasulullah tadi sudah mengingatkan, Utul ajiro ajrahu ayaji fa'arakohu. Berikanlah olehmu upah kepada yang kita pekerjakan sebelum keringatnya kering. Konteks hadis itu ya artinya menyegerakan. Nah, jadi sebelum keringatnya kering itu berarti menyegerakan. Kenapa? Kok berarti menyegerakan? Ya karena tergantung sistem pengupahannya. Kalau sistemnya harian, ya hadis itu secara konteks pas. Sebelum keringatnya kering, bayar. Nah, tapi kalau sistemnya mingguan, berarti kan hari-hari sebelumnya sudah kering duluan kan keringatnya. Artinya menyegerakan. Begitu Sabtu sore, bayar. Jangan ditunda lagi. Begitu juga kalau sistemnya bulanan, begitu masuk tanggal 1, bayar. Maka hadis itu maknanya menyegerakan pemberian upah. Jangan suka menunda-nunda. Karena orang yang menunda-nunda pembayaran upah itu termasuk zalim. Apalagi kalau kita ini sering janji-janji kan. Misalnya kita punya utang sama orang. Kita pasti janji, nanti ya tanggal 1 ya saya gajian. Yakin pasti saya bayar. Nggak taunya lewat. Ya, kan bisa menzolimi semua orang. Jangan pernah. Ya. Makanya menyegerakan pemberian upah tergantung sistem, mau harian, mau mingguan, mau bulanan, yang penting kita menyegerakan dan jangan pernah kita menunda-nunda pemberian upah. Itu terkait dengan waktu pembayaran upah. Lalu berikutnya adalah upah ya kepada guru-guru agama, qori-qori'ah, mubaligh-mubalighoh. Apa hukumnya? Jadi hukum memberikan upah kepada ya para guru agama, mubaligh-mubalighah, qori-qori'ah dan sebagainya. Dalam hal ini ya secara umum ya bahwa memberikan upah kepada mereka. Mereka itu siapa? Itu tadi mubaligh-mubalighoh, penceramah, guru ngaji dan sebagainya. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja sepanjang itu dianggap sebagai apa? Uang transportasi, sebagai ucapan terima kasih ya atas jasanya, atas ilmunya dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana penjelasan Muhammad Abduh ya, kiai besar itu Muhammad Abduh yang menjelaskan kepada muridnya Rasyid Ridho, kepada para guru-gurunya, bahwa ketika Anda diberikan amplop, diberikan upah atau gaji, maka terimalah kalau memang kalian membutuhkan untuk kelangsungan hidup. Karena pada dasarnya ketika kita ngisi ceramah, ketika kita mengajar ngaji dan sebagainya, itu membutuhkan waktu. Dan waktu itu kalau kita gunakan untuk bekerja, tentu juga akan dapat menghasilkan uang. Ya kan? Ya. Maka tidak ada salahnya kalau
pemberian itu diterima. Begitu kata Muhammad Abduh kepada Rasulullah Ridho dan para staf pengajarnya. Artinya apa? Intinya menerima upah, menerima amplop sebagai penceramah, sebagai mubaligh, sebagai qari'ah itu boleh sepanjang kita tidak menentukan. Maka para ulama fikih ya sepakat selama kita tidak menentukan tarif dalam urusan agama itu maka diperbolehkan. Sebaliknya ketika kita menentukan tarif haram hukumnya. Misalnya kalau kalian mau mengundang saya sebagai penceramah atau ngisi pengajian, tarifnya sekian. Nah, kalau itu yang terjadi, maka haram hukumnya. Berarti kita sama saja menjual, istilah bahasa kita itu ya, menjual agama, menjual ayat-ayat, menjual hadis-hadis dan sebagainya. Tapi memang pada umumnya ya tidak ada penceramah yang begitu ya. Kalaupun ada ketentuan itu bukan penceramahnya, tapi tim manajemennya. Kalau tim manajemennya ya nggak apa-apa, namanya ya tim manajemen, jangan yang bersangkutan. Tapi kalau yang bersangkutan sebagai penceramah kok menentukan, ya maka nggak boleh. Karena sesungguhnya hakikatnya yang menentukan besar kecilnya upah itu siapa? Masyarakat yang ngundang. Misalnya ini, ngundang Zainuddin MZ, berapa ya pasarannya umumnya? Oh, 10 juta sekali datang. Itu siapa yang nentuin? Masyarakat kan? Bukan Pak Zainuddin MZ-nya. Nah, kalau ngundang Pak Humaydi Ja'far berapa? 500 saja. Misalnya ini. Siapa itu yang menentukan? Masyarakat. Artinya memantas-mantaskan itu loh. Makanya dalam konteks ini haram hukumnya kalau yang bersangkutan menentukan tarif dalam urusan agama ini. Ya kan? Ya, ini untuk meluruskan kita semua. Contoh kecil misalnya di masjid-masjid atau di majelis-majelis taklim ya kan? Itu pun juga jangan sampai yang menentukan itu yang bersangkutan. Kalau tim manajemennya nggak apa-apa. Kalau misalnya di masjid kan ada TPA ini ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jangan gurunya yang menentukan bayarnya sekian, itu jangan. Tapi misalnya pengurusnya, ya pengurus takmirnya, nggak apa-apa. Itu bagian dari tim manajemennya kan begitu. Begitu juga apa tuh penceramah kondang itu kan, ya. Jangan sampai yang bersangkutan yang menuntut tarifnya itu haram, nggak boleh. Tapi kalau orang lain, apalagi masyarakat yang memantas-mantaskan tadi ya nggak apa-apa. Anggap aja itu sebagai transportasi, sebagai ucapan terima kasih. Itu Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan. Habis waktunya. Ya sebelum kita tutup, masih jauh. Iya betul. Sebelum kita tutup, barangkali seperti biasa. Kalau ada yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu terkait dengan hukum upah mengupah atau transaksi upah mengupah. Karena disadari atau tidak pasti Bapak Ibu pernah mengalami ini, baik sebagai bos maupun sebagai pekerja. Ayo Bapak Ibu silakan. Iya. Jadi masalah